السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحسنا، وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا، وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحسينا، وجعل زيارته وطواف به حجابا بين العبد وبين العذاب. وصلاة على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة، وعلى آله وصحبه قادة الحق وسادة الخلق، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. الحديث. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاه يا عليم، يا فتاه يا عليم، يا فتاه يا عليم، افتح علينا فتوح العارفين. ورحمن القدوس الباعث المقتدر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل. Dan juga teman-teman, haji ini merupakan rukun Islam kelima yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Apa sih yang menjadikan dasar daripada kita wajib melaksanakan haji, atau dasar hukum untuk melaksanakan ibadah haji? Wal aslu fi wujubil haji. Dasar hukum atau asal hukum mengenai kita wajib untuk melaksanakan haji ada pada Al-Quran, surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi: Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan juga mengenai kewajiban haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, ja'a rajulun ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqala, ya Rasulullah, ma yujibul haji? Qala az-zadu war-rahilah." Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah yang mewajibkan haji?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqala, "Ya Rasulullah, ma yujibul haji?" Qala az-zadu war-rahilah. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah yang mewajibkan haji?" Rasulullah bersabda, "Ada bekal dan kendaraan." Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, sebagaimana diterangkan di atas bahwa kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup, sedang selebihnya adalah sunnah, yaitu didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mengetahui dasar rujukan diwajibkannya melaksanakan ibadah haji, selanjutnya apa sih keutamaan haji itu? Keutamaan haji itu keutamaan melaksanakan ibadah haji. Fadluhu fil hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Yang artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari umroh ke umroh itu adalah penghapus dosa, dan di antara dua umroh itu, dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Tartib, yaitu berurutan. Dan kemudian ada wajib haji. Adapun kewajiban haji adalah sebagai berikut yang berjumlah 6. 1. Ihram dari mikot. Kedua, bermalam di Muzdalifah sesudah wukuf. Ketiga, bermalam atau mabit di Mina selama 2 atau 3 malam. Keempat, melempar jumroh Aqobah 7 kali dengan kerikil atau batu. Kelima,
melempar semua jumroh, yaitu jumrohul ula, jumrohul wusta, dan akobah pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Keenam, meninggalkan segala larangan ihram. Ada juga macam-macam haji dan pelaksanaannya. Ketika kita melaksanakan haji, ada macam-macam pelaksanaan haji. Yang pertama, ada yang disebut haji tamattu. Apa sih yang disebut haji tamattu? Haji tamattu adalah mengerjakan umroh terlebih dahulu hingga selesai, kemudian baru mengerjakan haji pada tanggal 8 Dzulhijjah. Yang kedua, haji qiran. Apa sih yang disebut dengan haji qiran? Haji qiran adalah mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Jadi, haji dan umroh dilakukan secara bersamaan. Ketiga, ada yang disebut haji ifrad. Haji ifrad adalah mengerjakan amalan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Jadi, yang disebut haji ifrad itu mengerjakan haji terlebih dahulu, lalu mengerjakan umroh. Dan ini biasanya dilakukan oleh kloter akhir yang dari Indonesianya langsung menuju ke Baitul Haram. Nah, biasanya mengambil haji. Haji dulu, kemudian umroh. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari umroh ke umroh itu adalah penghapus dosa, dan di antara dua umroh itu, dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Dan juga ada hadis Nabi yang mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani dzunuba wal faqra. Berurutanlah kalian di antara, sambungkanlah oleh kalian di antara melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sesungguhnya di antara haji dan umroh itu ada yang dapat menghilangkan bermacam-macam dosa dan fakir. Kama yanfil kiru khobatal hadiri wa dhahabi wal fiddah. Seperti menghilangkannya kiru pada karat besi, emas dan perak. Walaysa lil hajatil mabrurati thawabun ilal jannah. Dan tidak ada lagi balasan untuk seseorang yang hajinya mabrur kecuali balasannya adalah surga. Masya Allah. Dan kemudian ada yang dinamakan haji kecil. Apa sih yang disebut haji kecil? Haji anak kecil adalah anak yang belum balik bilang alimun hakim. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah kudrah dan iradahnya kita senantiasa menjalani aktivitas sehari-hari kita dengan lancar dan aman serta disertai dengan keadaan sehat. Salawat dan salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, rekan-rekan seperjuangan saya yang saya hormati, Bapak Haji Yato Nazum SOS MM selaku dosen pengampu matkul ibadah praktek. Dan juga yang saya hormati para rekan-rekan seperjuangan saya dari Prodi PAI 2B. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, serta diberkahi puasa atau mampu. Jadi jumlah syarat wajib haji itu kurang lebih ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima puasa atau mampu. Dan kemudian ada rukun dan wajib haji. Rukun haji, adapun rukun haji ada 6 perkara. Yaitu yang pertama ihram. Apa sih yang disebut ihram? Yaitu mengenakan pakaian ihram dengan niat ihram dan haji. Kedua, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hadirnya seseorang yang berihram untuk haji di Arafah sesudah tergelincir matahari, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. 3, tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat, sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Gunung Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima, tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 kali. Yang keenam, tartib, yaitu berurutan. Dan kemudian ada wajib haji. Adapun kewajiban haji adalah sebagai berikut yang berjumlah 6. 1, ihram dari mikot. Kedua, bermalam di Muzdalifah sesudah wukuf. Ketiga, bermalam atau mabit di Mina selama 2 atau 3 malam. Keempat, melempar jumroh Aqobah 7 kali dengan kerikil atau batu. Kelima,
melempar semua jumroh, yaitu jumrohul ula, jumrohul wusta, dan akobah pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Keenam, meninggalkan segala larangan ihram. Ada juga macam-macam haji dan pelaksanaan masalah hadis bab 9 mengenai masalah haji dan umrah. Terlebih dahulu, saya di sini selaku moderator, yang mana mungkin juga saya ikut membahas dalam permasalahan ini dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Nanang Hermawan dengan nomor induk mahasiswa 22.01 I.2156. Langsung saja, teman-teman semua. Saya di sini akan juga membahas, selain moderator, saya juga akan membahas tentang apa itu haji, umroh, dan permasalahannya. Sebelum kita terjun pada permasalahannya atau membahas pada permasalahannya, terlebih dahulu kita supaya enak ke depannya mengetahui tentang permasalahan haji dan umroh. Kita cari dulu apa sih pengertian dari haji tersebut. Ta'riful haji lughatan, ta'rif haji atau definisi haji secara lughah atau secara bahasa atau juga bisa disebut secara etimologi adalah al-qasdu, yaitu menyengaja untuk mengunjungi. Haji lughatan, ta'rif haji atau definisi haji secara lughah atau secara bahasa atau juga bisa disebut secara etimologi adalah al-qasdu, yaitu menyengaja untuk mengunjungi. Itulah ta'rif haji atau definisi haji secara bahasa itu kadar-kadar berkunjung. Jadi kalau misalkan didefinisikan secara bahasa, haji tersebut misalkan kita berkunjung ke rumah sanak saudara kita. Nah, itu juga secara lughah atau secara bahasa dinamakan haji. Namun haji yang dimaksud di sini adalah haji secara istilah. Apa sih definisi haji atau ta'rif haji secara istilah? Ta'rif haji secara istilah atau secara menurut ilmu syara, qasdu baitillahil harami linusuki, yaitu mengunjungi atau bermaksud mengunjungi baitillah atau Ka'bah, baitul haram yang bertujuan untuk beribadah haji. Itulah ta'rif haji secara istilah atau terminologi. Dan kemudian, apa sih ta'rif daripada umroh secara lughah, secara bahasa? Ta'riful umroh lughatan az-ziyarah. Kadar-kadar berziarah ini adalah ta'rif umroh secara bahasa. Adapun ta'rif umroh secara istilah atau secara hukum syara, ziyaratu baitillahil harami linusuki. Ziarah ke Baitul Haram setelah macam-macam haji dan pelaksanaannya. Ada juga sunnah-sunnah haji. Di antara sunnah-sunnah haji yaitu ifrad, yaitu mendahulukan urusan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Yang kedua, membaca talbiyah. Seperti apa sih kalimat talbiyah? Seperti labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seperti itu. Kemudian ada yang dinamakan tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika pertama kali datang di tanah atau ke tanah haram. Dan keempat, sholat sunnah ihram 2 rakaat, itu dilaksanakan setelah selesai wukuf. Kelima, bermalam di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah. Keenam, tawaf wada. Ketujuh, berpakaian ihram dan serba putih. Kedelapan, berhenti di Masjid Haram pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian, rukun dan wajib umroh. Ada rukun umroh. Rukun umroh terdiri dari 5 rukun. Yang pertama, ihram dengan niat melakukan umroh. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, tahallul. Kelima, tartib. Seterusnya, ada yang dinamakan wajib umroh. Wajib umroh ada 2. Yang pertama, ihram dari miqat. Yang kedua, meninggalkan segala yang diharamkan dalam melaksanakan ihram. Nah, itulah mungkin dari saya mengenai sedikit permasalahan atau penjelasan masalah haji, umroh, dan permasalahannya. Kemudian haji tamatu seperti diterangkan di atas, yaitu dari tanggal 1 Syawal sampai dengan hari ke-10 Dzulhijjah. Kalau menjalankan ihram di luar bulan-bulan itu, maka ihramnya menjadi ihram umroh. Ihram umroh tidak ada batas waktunya, artinya dapat dikerjakan beberapa kali setahun. Sedang ihram untuk haji hanya dapat dikerjakan sekali setahun. Sedangkan mikot makani adalah ketentuan batas tempat wajib memakai ihram. Semua jamaah haji dari seluruh penjuru dunia yang datang menuju Mekah
Ditentukan 5 tempat di mana mereka wajib memakai ihram. Orang-orang yang tempat tinggal di tanah haram atau Mekah, bila akan mengerjakan umrah terlebih dahulu, harus keluar dari tanah haram ke tanah halal. Tanah halal yang biasa untuk berihram umrah ialah Jurunah, Tanaim, dan Hudaybiyah. Ihram untuk haji bagi orang yang tempatnya di Mekah yang akan berangkat ke Arafah, mereka berihram mulai dari rumahnya sendiri. Orang yang datangnya dari luar tanah haram mulai ihramnya ditentukan dengan 5 tempat, yaitu Jul Hulaifah yang sekarang disebut Bir Ali. Ini adalah mikot bagi orang-orang yang datang dari jurusan Madinah. Jufah dekat Robih sekarang adalah mikot bagi orang yang datang dari Mesir, Syam, Maghribi, dan negeri yang berdekatan dengan negara tersebut. Yang ketiga, Karmin atau Karmin Manazi. Ini adalah tempat mikot bagi orang datang dari Najd. Yang keempat, Datu Irkin. Ini adalah mikot bagi orang yang datang dari Irak. Yang kelima, Yalamlam. Ini adalah mikot bagi orang yang datang dari jurusan Yaman, India, dan termasuk Indonesia. Mikot jamaah haji dari Indonesia. Jamaah haji dari Indonesia mikotnya sama dengan jamaah yang datangnya dari India dan Yaman. Jamaah haji dari Indonesia dengan menggunakan pesawat udara biasanya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tiba di Saudi Arabia sebelum tanggal 25 Zulqa'dah. Setelah sampai di Bandara King Abdul Aziz, langsung menuju kota Madinah. Akan mempresentasikan tentang tawaf. Pengertian tawaf yaitu berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, tawaf umroh, yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun umroh. Yang kedua, tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun haji dan dilakukan sesudah melempar jumrah akobah. Yang ketiga, tawaf kudum. Tawaf kudum yaitu tawaf sebagai salat tahiyatul masjid. Yang keempat, tawaf wada, yaitu tawaf sebagai pamitan untuk meninggalkan kota suci Mekah. Yang kelima, tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dikerjakan di setiap waktu. Yang kedua, syarat sah tawaf. Syarat sah tawaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, suci dari hadas dan najis. Yang keempat, ketika tawaf, posisi Ka'bah harus berada di sebelah kiri. Yang kelima, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Yang keenam, harus dilakukan di Masjidil Haram. Yang ketujuh, tawaf itu ditujukan karena tawaf dan bukan untuk tujuan lain. Yang kedelapan, dilakukan sebanyak 7 kali. Yang kesembilan, posisi tubuh dan pakaian orang yang melakukan tawaf harus berada di luar Ka'bah. Ketiga, cara melakukan tawaf. Dimulai dari arah Hajar Aswad dengan bersalam kepadanya, yaitu menciumnya sedapat mungkin atau bersalam dengan mengangkat tangan kanan. Atau berisyarat dengan menunjukkan telunjuk tangan, lalu dikecup tangannya itu sambil mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Kemudian menghadap ke kanan. Selanjutnya berjalan sambil berdoa, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'a bi ahdika wa tiyaan li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap sampai penjuru rukun Yamani, maka usaplah rukun itu atau isyarat dengan mengangkat tangan kanan ke arahnya sambil mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Selanjutnya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setiap sampai di Hajar Aswad, hendaklah mengusap atau mengecup atau berisyarat dengan tangan kanan, sebagaimana seraya mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Demikian dijalankan sampai 7 kali putaran dengan cara berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setiap sampai di Hajar Aswad, hendaklah mengusap atau mengecup atau berisyarat dengan tangan kanan, sebagaimana seraya mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Demikian dijalankan sampai 7 kali putaran dengan cara doa seperti di atas. Dan setelah selesai 7 kali, kemudian mencium Hajar Aswad terus menuju ke Multajam di samping Hajar Aswad dan berdoa memohon apa yang dikehendaki, karena di sini tempat ijabah atau makbul. Yang keempat, salat sunnah tawaf. Salat sunnah ini berjumlah 2 rakaat dan dikerjakan setelah selesai tawaf. Pada rakaat yang pertama, sesudah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Setelah sholat selesai, kemudian kembali ke depan Hajar Aswad untuk mengusap atau berisyarat dan membaca Bismillahi wallahu akbar. Setelah amalan ini selesai, kemudian keluar dari Masjidil Haram melewati sumur Jam-Jam.
dan berhenti sebentar untuk minum, terus menuju ke pintu Safa untuk melakukan sa'i. Sewaktu minum air Zam-Zam disunahkan membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'a min kulli da'i wa saqam. Akan menjelaskan materi tentang sa'i. Sa'i menurut pengertian yaitu berjalan cepat pulang pergi di antara dua tempat, yaitu Safa dan Marwah. Syarat-syarat sahnya sa'i. Syarat sahnya sa'i yaitu ada 4 perkara. Yang pertama, dikerjakan setelah melakukan tawaf rukun atau tawaf qudum. Yang kedua, dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Yang ketiga, dikerjakan sebanyak 7 kali dengan yakin, yaitu dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali, dan sebaliknya dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali. Terus kemudian yang keempat, berjalan dalam batas lingkungan tempat sa'i atau mas'ah. Cara mengerjakan sa'i. Cara mengerjakan sa'i dapat diatur sebagai berikut. Pertama, dimulai dari niat. Pertama, niat dulu. Kita niatkan di dalam hati kita mau sa'i nih untuk haji dan umrah. Kemudian yang kedua, berdiri menghadap Ka'bah, kemudian membacakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wukuf ini artinya berhenti. Nah, di sini wukuf itu adalah rukun haji yang terpenting. Waktu wukuf ini dimulai dari condongnya matahari ke sebelah barat, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, sampai terbit waktu fajar, yaitu 10 Zulhijjah. Nah, tempatnya yaitu di Arafat. Lalu, wukuf ini boleh dilakukan sebentar saja, akan tetapi lebih lama, lebih utama. Cara mengerjakan wukuf yaitu apa? Yaitu sebelum tanggal 9 Zulhijjah, kita orang-orang yang haji akan pergi ke Arafah sebelum tanggal 9 Zulhijjah. Yaitu pada hari ke-8 Zulhijjah, jamaah dari Mekah pergi ke Mina. Lalu di Mina mereka mengerjakan sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan disunahkan untuk apa? Untuk bermalam di Mina. Lalu kemudian esoknya menuju Arafah, dan sebelum wukuf gitu ya, dianjurkan untuk melakukan sholat zuhur terlebih dahulu di Masjid Namimah, yaitu di Arafah. Sholat zuhur, maka waktu itu tibalah waktu dimana kita harus wukuf gitu ya. Nah, di sini pada waktu wukuf dianjurkan untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Pada saat wukuf kita dianjurkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya, untuk memperbanyak doa, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari apa? Dari dosa-dosa kita gitu ya, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yaitu dari dosa besar maupun kecil, dari dosa yang disengaja maupun yang tidak. Nah, di sini dianjurkan atau memperbanyak doa yaitu sebagai berikut, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami gitu ya, berilah kami apa? Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarilah kami dari siksa api neraka. Lalu setelah kita wukuf di Arafah, kita pergi ke Muzdalifah setelah asar atau setelah maghrib. Sini saya akan menjelaskan mabit atau bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah termasuk wajib haji meskipun hanya sebentar. Pada tanggal 9 atau 10 Zulhijjah, malam mabit, jamaah haji bersiap-siap untuk meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Sholat maghrib isya dilakukan jamaah akhir di sana, lalu menunggu sampai habis sholat subuh. Setelah sholat subuh, kemudian pergi ke Masy'aril Haram. Di sini berdoa, tahlil dan tasbih serta membaca talbiyah. Untuk melontar jumroh Aqobah termasuk wajib haji. Jika telah sampai di Mina, terus melontarkan jumroh Aqobah sebanyak 7 kali dengan lontaran batu yang tepat mengenai sasaran lontar. Tiap-tiap lontaran disertai bacaan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 7 kali dengan nama Allah Maha Besar. Sehabis melontar jumroh, terus memotong kubro bagi orang yang berkurban atau membayar dam atau denda. Ada 3 syarat cara melempar jumroh. Yang pertama, melempar dengan 7 batu dari satu persatu. Yang kedua, dimulai dari jumroh yang pertama, kemudian kedua, dan selanjutnya jumroh yang ketiga. Dan yang ketiga, yang dilemparkan harus batu, sebab selain batu tidak sah. Bagi orang yang berhalangan melempar jumroh, hendaklah ia mencari wakil untuk melempar jumroh. Orang yang tidak dapat melempar sehari atau 2 hari,
maka dapat pula mengganti di lain hari, asalkan masih dalam masa melempar jumroh, yaitu pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Rukun haji yang kelima, yaitu tahallul. Tahallul yaitu suatu cara mengakhiri atau keluar dari ihram. Tahallul adalah salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan pada seseorang yang sedang melaksanakan haji atau umroh. Tata cara tahallul yaitu setelah selesai melaksanakan sa'i, maka dilakukan tahallul, yaitu memotong rambut kepala sedikitnya 3 helai yang dapat dipotong dengan alat apapun. Dan dianjurkan untuk seorang laki-laki untuk mencukur atau menggundulkan rambutnya. Dan untuk yang wanita, menggunting ujung rambut sepanjang 1 jari. Tahallul terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama tahallul asghar atau tahallul awal, dan yang kedua tahallul tsani atau tahallul akhir. Tahallul awal yaitu tahallul atau bercukur yang dilakukan pada tahap pertama dan ditandai dengan gugurnya sebagian larangan untuk para jamaah haji. Tahallul dapat dilakukan dengan 2 dari 3 cara, yaitu bercukur, tawaf ibadah, dan melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah melaksanakan ketiga amalan tersebut, maka seluruh larangan ihram dapat diperbolehkan, kecuali jima, hubungan suami istri, serta hal-hal yang mendorong untuk melakukan seperti hal tersebut. Contohnya, menyentuh dengan syahwat dan mencium. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa penyelesaian ibadah haji. Yang pertama, menyelesaikan rukun haji. Setelah melempar jumroh Aqobah, dapat menyelesaikan rukun haji, yakni kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah atau tawaf haji, kemudian syai untuk haji. Pelaksanaan tawaf ifadah dan syai untuk haji boleh dikerjakan pada hari-hari sesudah tanggal 10 Zulhijjah, yaitu setelah menyelesaikan kewajiban-kewajiban di Mina. Cara mengerjakan tawaf ifadah sama halnya dengan tawaf lain, hanya niatnya harus ditentukan untuk haji. Setelah selesai melakukan amalan syai, maka selesai pula lah rukun haji dan lepas pula segala larangan ihram. Inilah yang disebut tahallul tsani kedua atau tahallul akbar. Kemudian tinggal penyelesaian wajib haji di Mina. Yang kedua, menyelesaikan wajib haji bermalam di Mina merupakan salah satu wajib dari haji, yaitu menginap 3 hari pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Para jamaah haji harus berada di Mina 3 malam dari malam ke-11 sampai dengan ke-13 Zulhijjah, yang disebut hari tasyrik. Setelah selesai di Mina, maka jamaah haji kembali ke Mekah terus mengerjakan tawaf ifadah atau tawaf rukun, dan dengan ini selesailah segala rukun dan kewajiban dalam ibadah haji. Tawaf ifadah boleh atau sunnah dikerjakan pada hari ke-10 Zulhijjah atau hari pertama sampai di Mina dari Musdalifah. Melaksanakan tawaf ifadah ini waktunya sehabis melontar jumroh Aqobah dan tahallul. Di sini saya ingin menyimpulkan materi-materi yang ingin disampaikan oleh teman-teman kelompok saya, yaitu ibadah haji dan umroh adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan kalau kita sudah mampu, karena manfaat ibadah haji sangat banyak dan kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji dan umroh adalah ibadah yang dikerjakan di tanah suci dengan sengaja mendatangi Ka'bah. Haji berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hajj, yang berarti al-qatu, yakni sengaja. Jika menurut definisi, haji adalah mengajarkan pergi ke Ka'bah untuk melakukan amalan tertentu, dan di sini terdapat hikmah. Haji dan umroh mengajarkan jamaahnya untuk lebih menghayati nilai keimanan, keikhlasan, ketakwaan, dan menghargai perjuangan Rasulullah SAW beserta sahabatnya dalam menyebarkan ajaran Islam. Cukup sekian kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kesimpulan tawaf. Tawaf adalah tawaf terakhir sebagai penghormatan kepada Baitullah pada saat pelaksanaan haji atau disebut tawaf perpisahan. Tawaf pada dikerjakan bagi jemaah haji yang akan meninggalkan Makkah. Demikian menurut penjelasannya. Dan apa hukum berziarah ke Madinah? Berziarah ke Madinah bukan sebuah syarat syariat ibadah haji, tidak pula termasuk rukun atau kewajiban haji. Itu adalah ibadah haji dan umroh adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan kalau kita sudah mampu, karena manfaat ibadah haji sangat banyak dan kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji dan umroh adalah ibadah yang dikerjakan di tanah suci dengan sengaja mendatangi Ka'bah. Haji berasal dari bahasa Arab al-hajj, yang berarti al-qatu, yakni sengaja. Jika menurut definisi, haji adalah mengajarkan pergi ke Ka'bah untuk melakukan amalan tertentu, dan di sini terdapat hikmahnya. Apa hikmahnya? Haji dan umroh mengajarkan jemaahnya untuk lebih menghayati nilai keimanan, keikhlasan, ketakwaan, dan menghargai perjuangan Rasulullah SAW beserta sahabatnya dalam mengabarkan ajaran Islam.
Di sini saya ingin menyimpulkan materi-materi yang ingin disampaikan oleh teman-teman kelompok saya, yaitu ibadah haji dan umroh adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan kalau kita sudah mampu, karena manfaat ibadah haji sangat banyak dan kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji dan umroh adalah ibadah yang dikerjakan di tanah suci dengan sengaja mendatangi Ka'bah. Haji berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hajj, yang berarti al-qatu, yakni sengaja. Jika menurut definisi, haji adalah mengajakan pergi ke Ka'bah untuk melakukan amalan tertentu, dan di sini terdapat hikmah. Haji dan umroh mengajarkan jamaahnya untuk lebih menghayati nilai keimanan, keikhlasan, ketakwaan, dan menghargai perjuangan Rasulullah SAW beserta sahabatnya dalam menyebarkan ajaran Islam. Cukup sekian kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.